Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Kembali kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sudah mempersiapkan diri di rumah masing-masing untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini Kau memberikan kesempatan kepada kami datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami merasakan kasih yang begitu besar mengikuti menyertai di dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Dan pada saat ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami memuji dan memuliakan nama Engkau, kami berdoa untuk para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada saat ini. Kami serahkan WL, singer, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga tim media, Tuhan tetap memberikan kekuatan, Kau memberikan hikmat akal budi, sehingga kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mana kami bisa ditangkap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu sudah siap di rumah masing-masing? Mari buka hati Bapak Ibu Saudara, buka mulut saudara untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan pujian yang pertama, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Katakan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku haus kepadamu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber
yang seperti-Mu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, yang daya seperti-Mu. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti penolongku dan Tuhanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti penolongku dan Tuhanku, penolongku dan Tuhanku, tiada yang seperti-Mu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benarkah jiwa saudara ada kerinduan kepada Tuhan? Atau mungkin juga jiwa saudara haus kepada Tuhan? Saudara kasih Tuhan, secara fisik kalau kita haus, tenggorokan kita begitu kering, kita pasti mencari air. Demikian juga saat jiwa kita haus, kita akan mencari air kehidupan. Siapa air kehidupan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun seringkali saat jiwa kita haus, kita membiarkan begitu saja. Hati-hati saudara. Saat jiwa kita haus, kita lekas datang kepada air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pujikan berikutnya satu hal yang kau rindu. Berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu. Ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuh, katakan satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu. Hal yang ku rindu. Di mana? Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang
katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, kalau saudara memuji satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, benarkah itu keluar dari hati yang paling dalam? Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang setia, dia selalu mempunyai kerinduan untuk berdiam di rumah Tuhan. Untuk apa, saudara? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada saat ini kesempatan yang indah Tuhan berikan pada saudara dan saya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jiwa kita haus, kita mempunyai kerinduan untuk diam di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Buka hati kita, sebentar kita boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita pujikan pujian yang terakhir. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, masuk ke hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu.
hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Katakan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan. Saat ini kami rindu mendengar suara-Mu. Kami percaya Tuhan, karena firman-Mu hidup, firman-Mu menolong di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada saat ini kami percaya Tuhan Kau hadir untuk berbicara lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat kerinduan anak-anak-Mu saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Seberapa banyak pujian yang sudah kami naikkan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengar firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mengurapi hamba-Mu. Kau memberikan hikmat yang dari surgawi. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, itulah isi hati Tuhan untuk anak-anak-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak penyesalan-penyesalan yang terjadi di kemudian hari. Kenapa terjadi penyesalan? Karena ketika ada waktu, ada kesempatan, tidak bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika waktu itu sudah berlalu dan tidak ada lagi kesempatan, maka disitulah penyesalan-penyesalan yang terjadi. Hari ini mari kita akan belajar kebenaran firman Allah dengan tema terlambat.
Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Apa artinya nasi sudah menjadi bubur? Yaitu satu perbuatan yang sudah terlanjur dan tidak dapat diperbaiki, tidak dapat diubah lagi, tidak dapat lagi dikembalikan seperti semula. Dan ada satu karya dari seorang pemusik yang legendaris, yaitu Pambers. Di salah satu karyanya, syairnya, dia mengatakan begini, terlambat sudah, semuanya telah berlalu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terlambat sudah, karena semua sudah berlalu. Nasi sudah menjadi bubur. Dan terjadilah penyesalan-penyesalan yang sangat luar biasa. Seperti yang kita baca di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di situ digambarkan sebagai kerajaan surga, di mana dikisahkan ada 10 gadis yang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Ya. Digambarkan dengan 10 gadis yang sedang menantikan kedatangan mempelai dan masuk ke dalam pesta perjamuan pernikahan itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita udah baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13 tadi kan. Sekalipun di dalam kisah ini digambarkan 10 gadis yang sedang menanti kedatangan mempelai. Dan bersama-sama untuk memasuki di dalam pesta pernikahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ternyata kita melihat 10 gadis itu dibagi menjadi 2 golongan. Yaitu yang pertama golongan bijaksana, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Perhatikan 10 gadis ini, yang bijaksana, yang bodoh, perhatikan, sama-sama
mendapatkan kesempatan untuk masuk bersama-sama dengan mempelai di dalam pesta pernikahan. Ya. Semua punya kesempatan, semua punya hak yang sama karena diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan mempelai dan untuk bersukacita bersama dengan mempelai, masuk di dalam pesta pernikahan. Demikian juga kita perhatikan, kenapa ada 10 bodoh, ada 10 yang ada yang 5 bijaksana, ada yang 5 yang bodoh. Perhatikan, bukan hanya mereka mendapatkan kesempatan, sama-sama mendapatkan kesempatan, tapi perhatikan di situ, sama-sama mereka membawa pelita. Perhatikan, sama-sama punya kesempatan, sama-sama juga bawa pelita. Dan perhatikan, semua berada dalam waktu yang sama, ya. Tidak berbeda-beda waktunya. Coba kita akan cermati hal itu. Juga mereka bersama-sama, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi tidak dipilah-pilah, kamu dulu, saya kemudian. Tidak. Semuanya sama-sama. Yang bodoh, yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah memperhatikan yang seperti itu. Realitasnya apa? Sama-sama diberi kesempatan. Sama-sama bawa pelita. Sama-sama berada pada waktu yang sama. Dan mereka bersama-sama. Realitasnya apa? Kita melihat di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Coba perhatikan di situ. Berbeda ternyata. Iya. Mereka mengalami satu perbedaan. Kalau kita baca 11 dan 12, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Perhatikan, ada golongan tadi dikatakan yang tertinggal. Mereka terlambat. Dengan dibuktikan apa? Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukalah pintu kami, bukalah pintu. Tapi apa yang terjadi? Yang mengatakan, yang Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Bukan hanya tidak mengenal Bapak Ibu, hati-hati. Ayat 13 dikatakan di situ. 11 dan 12 dengan tegas dikata, berjaga-jagalah. Sebab tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ada yang tertinggal. Ada yang tidak bisa masuk ke dalam pesta. Perhatikan. Sebab pintu sudah tertutup. Bahkan dikatakan mereka tidak lagi dikenal. Kenapa saudara? Karena mereka terlambat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengkoreksi diri kita sendiri. Jangan-jangan dalam kesempatan yang sama Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudah melakukan yang sama. Tetapi ternyata kita tertinggal. Tertutup. Bahkan tidak dikenal. Hati-hati jangan sampai kita terlambat. Oleh sebab itu ditutup dengan ayat 13 katakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Hari-hari ini sangat-sangat perlu sekali kita harus memperhatikan tentang kehidupan kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita terlambat. Ya.
terlambat. Tidak ada lagi waktu. Mari hari-hari ini kita akan merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bijaksana? Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, dalam peristiwa ini, mengapa bisa terlambat? Ya. Padahal waktunya sama, kesempatan sama. Mereka juga membawa pelita dengan waktu yang sama. Tapi kenapa ada yang terlambat? Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tadi digambarkan tentang kerajaan surga. Kedatangan Tuhan untuk menjemput kita bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Masuk di dalam kesukaannya. Janganlah kita terlambat. Tentunya ketika kita terlambat, tangisan, penyesalan yang luar biasa. Dan perhatikan, sudah tidak ada waktu lagi untuk kita memperbaiki. Karena pintu itu sudah tertutup. Kesempatan itu sudah tertutup. Oleh sebab itu, mari. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, selagi kita masih bernafas, mari kita akan pergunakan itu dengan baik. Kehidupan kita harus kita persiapkan, berjaga-jaga dalam hidup kita, supaya kita tidak terlambat. Nah, kita akan melihat mengapa kok bisa terlambat. Yang pertama, kita perhatikan di dalam ayat yang ketiga, Matius pasal 25 ini. Karena sembrono di dalam mempersiapkan, perhatikan. Sembrono dalam mempersiapkan. Gadis itu mengatakan, gadis-gadis yang bodoh, dia membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Ya. Bawa pelita, saya bisa katakan sama-sama mereka 10 gadis itu bawa pelita. Tapi dalam satu kelompok yang bodoh, dia bawa pelita tetapi tidak bawa minyak. Perhatikan. Sembrono di dalam mempersiapkan ini. Kalau kita perhatikan, kita bawa mobil, ya, tetapi di tengah perjalanan kita kehabisan bensin. Apa yang terjadi? Tentunya mogok, saudara. Saya teringat ketika dalam satu pelayanan di Kalimantan. Ketika saya harus membawa kendaraan bersama dengan tim. Mereka bawa yang namanya jerigen. Karena apa? Karena jarak tempuhnya sangat jauh. Dan tidak banyak, itu pom bensin. Ya. Saya berkata, kenapa kita harus bawa ini? Ya, karena nanti terjadi sesuatu, kita kehabisan, kita nggak bisa jalan lagi. Sulit untuk dapatkan. Nah, artinya apa? Harus mempersiapkan itu dengan benar-benar. Pelita itu, sekali lagi, pelita itu harus terus menyala. Nah, kalau pelita itu harus terus menyala, maka diperlukan dengan adanya minyak ekstra. Coba kita baca ayat yang keempat.
Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tempat minyak. Nah, ini adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Dalam satu sisi, gadis-gadis yang bodoh, dia tidak mempersiapkan dengan baik. Sembrono. Iya, perhatikan. Seringkali di dalam kehidupan kita pun juga sembrono. Ya, yang penting saya sudah bawa pelita. Kan kita anggap mereka itu, mempelai itu akan segera datang. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih itu, tradisi di sana. Dia harus mampir dulu. Ya, sehingga tidak tahu kapan mempelai itu datang. Ya, yang penting saya sudah pelita saya nyala. Tapi peristiwa ini terjadi ketika mempelai itu datang. Ternyata mereka kehabisan minyak. Nah, kenapa kehabisan minyak? Karena tidak mempersiapkan itu dengan sebaik-baik. Sembrono. Pelita itu berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan yang harus bercahaya, harus menjadi terang, dan harus menerangi. Dan perhatikan, ini harus dijaga. Kehidupan kita ini harus terus bercahaya. Nah, bagaimana untuk bisa terus bercahaya? Maka harus mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Dan harus pelita itu terus dijaga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bagaimana bisa menjaga cahaya tanpa minyak ekstra tadi? Bawa minyak di dalam buli-buli. Hal ini berbicara tentang konsisten. Continue. Nah, bagaimana kehidupan kita terus akan bercahaya? Bagaimana kita harus bisa menjaga terang itu terus bercahaya. Kehidupan kita mendatangkan berkat. Kehidupan kita boleh menjadi berkat. Kehidupan kita menjadi teladan. Kita harus konsisten. Kita juga harus continue. Harus tetap, perhatikan. Bagaimana kehidupan kita, cahaya hidup kita. Tetap enggak atau berubah-ubah. Hari ini nyala, besoknya enggak nyala lagi. Atau mulai surup, mulai meredup. Itu bukan konsisten. Dan harus continue, terus menerus, berkesinambungan. Mari kita akan perhatikan kehidupan kita. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Tapi perhatikan, Dia pasti akan datang. Dan akan membawa kita masuk di dalam pesta perjamuan. Di mana Dia berada. Membuat hidup kita bersuka cita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kehidupan kita tetap terus bercahaya. Hati-hati, banyak sekali kehidupan kekristenan kita tidak bercahaya. Tidak menjadi berkat. Perhatikan, justru menjadi batu sandungan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hidup kita sembrono, persiapan kita seenaknya saja.
Kenapa itu harus bercahaya? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat 12. Perhatikan di 1 Korintus 3 ayat 11 dan 12. Itu digambarkan di mana ada seorang yang membangun dengan dasarnya, pondasinya sama. Tetapi beda bahan bangunannya. Dasarnya sudah sama, dasarnya kuat, tapi ketika kita bangun di atas dasar dengan bahan-bahan yang berbeda. Coba kita baca di dalam ayat 11 dan 12 dalam 1 Korintus 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Perhatikan, dasarnya sama, tetapi bahan yang dipakai tidak sama. Ada yang dari emas, perak, batu permata. Ada yang kayu, rumput kering, dan jerami. Perhatikan, ini yang membedakan. Ini yang dalam kehidupan kita yang sembrono. Dasarnya Yesus Kristus. Saya yakin semua percaya pada Yesus Kristus. Tapi bagaimana bangunan kehidupan kita? Kita bangun dengan bahan-bahan yang berkualitas, emas, perak, batu permata, atau dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas, atau seenaknya saja. Yang penting ada bangunan. Ya kan? Dari kayu, dari rumput kering, dari jerami. Oh, kalau kita bangun dengan kondisi yang seperti itu, mungkin kita mengatakan, Pak, antik Pak. Wah, ini adalah sesuatu yang bagus Pak. Dari kayu, rumput kering, jerami. It's okay, bagus, antik. Tapi kalau barang antik Bapak Ibu Saudara sekalian, mahal harganya. Tapi kalau Kristen antik, sekali lagi, tidak ada harganya. Ya, perhatikan. Jangan jadi Kristen antik. Tapi mari jadi Kristen kehidupan yang benar-benar bercahaya dan terus bercahaya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan jadi cemoohan orang lain. Ya, Kristen hidupnya korupsi, ya, hidupnya berbuat dosa. Susah, saudara. Saya katakan kenapa Kristen dasarnya bodoh. Ya tadi katakan dasarnya sama. Kita percaya Yesus. Tapi kenapa terjadi perbedaan? Karena kita sendiri yang sembrono. Ya, sembrono untuk mempersiapkan itu. Hanya hari ini kita diingatkan, jangan sembrono. Ya, dalam membangun kehidupan kita ini. Kenapa? Saya katakan diri kita. Coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Dengan jelas dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Perhatikan. Kita adalah bait Allah, rumah Allah, di mana roh Allah diam di dalam diri kita. Perhatikan. Rumahnya Allah, rumahnya khusus untuk Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Tadi katakan pelita berbicara tentang kehidupan kita. Adakah hidup kita mencerminkan, merefleksikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, orang melihat kita bukan Allah yang tinggal, tapi justru
dosa. Justru iblis, kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kristen saya Kristen. Tapi kelakuannya, perbuatannya tidak mencerminkan Kristus ada di dalam hidupnya. Ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, dan dia datang, maka kita akan katakan terlambat. Terlambat. Ya. Jangan ketika dia datang kemudian, loh ya saya harus cari. Harus cari minyak. Terlambat saudara. Tadi dikatakan tutup. Dah. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan. Perhatikan dalam kehidupan kita. Persiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Ayat yang ke-17 dalam 1 Korintus 3 jelas di situ. Barang siapa yang merusak akan dirusak oleh Tuhan. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, merusak bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jelas status kita, kondisi kita. Bait Allah. Tadi katakan, bawa terang pelita itu dengan minyaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang menjadikan, yang membuat pelita itu terus menyala dan terus menyala. Mari kita akan melihat pribadi lepas pribadi dalam diri kita. Bagaimana ketika Roh Kudus itu tinggal dan mengurapi dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan kita ini. Dan bagaimana ketika Roh Kudus itu sudah mulai meninggalkan kita. Perhatikan apa yang kita lakukan jauh berbeda. Oleh sebab itu penting kita harus bawa tadi minyak, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita tidak terlambat. Bagaimana persiapan Bapak Ibu untuk menanti kedatangan Tuhan? Apakah benar-benar kita sudah mempersiapkan dengan baik? Atau kita mulai sembrono dengan kehidupan kita? Kalau kita sembrono, kita tidak hidup di dalam kekudusan. Perhatikan, ketika kita merusak hidup kita, perhatikan hidup kita di mana roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Kalau kita sudah berubah dan mengizinkan iblis dosa menguasai dan tinggal di dalam hidup kita. Perhatikan, Tuhan akan katakan, aku tidak kenal engkau. Perhatikan, aku tidak mengenal engkau. Sekalipun kita menjadi orang Kristen yang setia, yang melayani, sekalipun kita menjadi hamba Tuhan, kalau hidup kita, pelita kita tidak menyala, hati-hati. Jangan harap Tuhan itu akan kenal dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi? Kertak gigi, tangisan yang luar biasa. Sebab itu ayo hari-hari ini kita harus mengintrospeksi diri kita. Supaya kita tidak kecewa karena kita terlambat. Ya, terlambat untuk melakukan sesuatu. Terlambat untuk memperbaiki kehidupan kita. Terlambat untuk mengubah hidup kita. Ada waktu, ada kesempatan. Mari kita akan berubah. Yang kedua, kenapa? Kembali di dalam Matius pasal 25 ayat 10 sampai ayat yang ke-11.
menunda waktu. Menunda-nunda. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. 5 gadis yang bodoh. Diawali dengan ayat sebelumnya, ada satu seruan katakan, mempelai datang, mempelai datang. Mereka bangun dan mereka melihat pelitanya mulai redup, kehabisan minyak. Dan apa yang dikatakan, dia minta kepada teman-temannya. Tapi teman-temannya dia tidak memberi. Enggak cukup. Ini untuk aku. Dan ketika gadis yang bodoh itu mencari minyak, perhatikan di situ. Apa yang terjadi dikatakan? Sudah terlambat. Dia temukan, dia isi buli-buli dengan minyak. Tapi apa yang terjadi? Terlambat sudah. Semua berlalu. Karena apa? Menunda-nunda. Hati-hati. Kata menunda-menunda. Menunda waktu kita. Menunda apa yang kita lakukan. Menunda apa yang harus kita kerjakan. Bukankah seringkali kita menunda terus? Ayat ini, peristiwa ini dengan tegas, hati-hati, pintu ditutup. Walaupun mereka berteriak-teriak, pintu itu tidak akan dibuka. Pintu ditutup sekali untuk selamanya. Perhatikan, kesempatan dibuka sekali. Dan ketika itu ditutup, tidak ada lagi kesempatan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kita terlambat. Karena hanya kita menunda-nunda apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat ini dengan kata, dengan tegas, ketika pintu itu ditutup, perhatikan, tidak akan dibuka lagi. Ya, sekalipun kita melihat di sini, mereka berada di muka pintu. Tetapi katakan Tuhan itu tidak peduli berapa lama mereka itu berdiri. Ya, tidak peduli. Karena pintu sudah tertutup. Mau berdiri sampai selamanya, mau berdiri sejam, 2 jam, 3 jam, berhari-hari di situ, pintu tidak akan lagi terbuka. Dan kita melihat ketika mereka berteriak, perhatikan. Tidak dipedulikan. Seberapa kerasnya mereka berteriak, pintu tetap ditutup. Saudara, perhatikan. Percuma kita berteriak. Percuma kita berseru. Kalau itu tidak ada waktu lagi. Pintu sudah tertutup. Terlambat sudah. Tidak ada lagi kesempatan. Perhatikan hari-hari ini. Ini serius dengan kondisi-kondisi yang ada ini. Sebenarnya sedang mempersiapkan saudara dan saya. Untuk serius di dalam kehidupan. Serius dengan waktu. Jangan kita tunda-tunda. Kalau kita tunda-tunda, maka kita akan terlambat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan.
bagaimana waktu atau kesempatan untuk kita bersekutu. Persekutuan dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-25 ayat 8 sampai ayat 9. Itu adalah waktu untuk kita bersekutu dalam persekutuan. Apa yang terjadi dikatakan? Kehabisan minyak, kurang minyaknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kurang minyak. Mereka enggak kehabisan loh ya. Yang 5 bodoh itu masih ada minyak. Tapi minyaknya kurang. Sehingga dia datang kepada gadis-gadis teman-temannya yang bijaksana untuk minta. Ya, untuk minta minyak, pinjam minyak. Walaupun hanya sedikit. Ayat itu mengatakan, cerita itu mengatakan, mereka tidak diberi. Ya, mereka tidak diberi. Kalau kita perhatikan, begini saja kok, minta sedikit saja kok tidak boleh. Ego. Memang ego. Kenapa ego? Perhatikan, keselamatan, kesempatan, itu bukan untuk rombongan. Tapi itu untuk pribadi kita. Ada pepatah Jawa mengatakan surga nunut, neraka katut. Nah, ya kan? Surga nunut. Tidak ada saudara keselamatan nunut. Perhatikan, tidak ada hal-hal yang nunut. Camkan itu untuk hari-hari ini. Makanya kita harus bangun kehidupan kita yang benar. Jangan tunda-tunda. Seperti tadi katakan nunut dengan teman-temannya. Dalam persekutuan bersama mereka ada bersama-sama dengan waktu yang sama. Tapi katakan, kurang minyak saya. Nunut aja. Tidak ada saudara. Tidak ada nunut-nunutan. Karena itu berbicara tentang individu kita. Walaupun hanya sedikit. Tidak ada nunut. Artinya apa? Kita harus punya hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu tidak bisa nunut. Perhatikan. Tidak bisa ikut orang lain. Kamu berdoa, aku nunut ya doanya. Bukankah seringkali kita seperti itu? Sekali lagi itu bukan. Engkau akan terlambat. Pintu itu akan tertutup dan tidak akan dibuka lagi. Benar. Gak bisa nunut, perhatikan. Tidak bisa nunut. Hubungan dengan Tuhan itu harus sifatnya personal, pribadi, saudara. Makanya jangan tunda-tunda itu. Ya, jangan nunda waktunya ibadah, kita nunut. Gimana ibadah kita hari ini? Persekutuan kita dengan Tuhan itu loh bagaimana? Dengan pandemi ini, sampai hari ini kita masih ada di tempat kita masing-masing. Betul enggak? Terus kemudian ibadah kita nunut, istrinya nunut suaminya. Suaminya nunut istrinya, anaknya nunut orang tuanya nunut. Sudah kamu aja nak yang ibadah, papa mama saja tak kerja tak cari duit. Apa enggak boleh cari duit? Boleh. Tapi ibadahmu jangan, persekutuan dengan Tuhan tidak bisa nunut-nunutan. Serius. Ada banyak keluarga yang tangisan. Dia mengatakan, aku gak bisa beribadah bersama-sama. Hari ini aku terjadi penurunan rohani. Kenapa? Karena kita sedang menunda-nunda. Ya, nunut tadi katakan, enggak apa-apa.
Yang penting aku juga punya pelita masih nyala, tapi kurang minyaknya. Masih ada perjalanan yang harus ditempuh. Serius hari ini bagaimana ibadah saudara? Bagaimana dengan ibadah saya? Apakah benar-benar beribadah? Kalau saya memperhatikan ini sangat-sangat sedih. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah tidak ada waktu itu sudah dicabut, pintu sudah ditutup. Engkau akan berteriak. Engkau tidak akan diperhatikan. Betul. Bagaimana dengan pelayanan kita? Sudah bertanggung jawabkah? Dilakukan dengan setia? Tidak ada waktu, Pak. Sejam bersama Tuhan, tidak ada waktu. 5 menit bersama dengan Tuhan, tidak ada waktu. Hari kita akan melihat diri kita pribadi masing-masing. Jangan sampai nanti ketika waktu sudah berakhir, tidak ada lagi kesempatan. Engkau mau nangis, mau berteriak apapun, terlambat sudah. Ayo kita belajar benar, layani. Ya, jangan melihat orang lain. Nah, orang lain aja nggak ngelayani Pak, males. Maka saya tak males. Perhatikan, nggak bisa nunut. Besok aja kalau istri saya yang setia, saya nunut nanti. Kan kasihan Pak. Sekali lagi tidak ada nunut-nunutan. Ya. Ayo kita bangun mesbah keluarga. Nggak jalan, kenapa? Sekali lagi besok akan masih ada. Perhatikan, iblis itu dengan cara membisikkan kepada kita, besok saja. Apa kata besok saja? Penundaan. Hati-hati. Kalau hubungan kita, waktu kesempatan kita untuk pelayanan, kita tunda-tunda, engkau akan menangis, engkau akan merasakan kerugian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masihkah kita terpengaruh dengan situasi dan kondisi? Masihkah kita juga terpengaruh dengan perasaan-perasaan hati kita? Kita enggak ibadah karena kita luka terhadap pimpinan. Kita kecewa dengan pelayan. Kita enggak melayani karena kita juga kecewa dengan sesama pelayan. Ya. Perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, enggak bisa. Ayo, coba kita bandingkan dengan ayat yang kelima di dalam Matius pasal yang ke-25. Semuanya tidur, ngantuk. Oh, perhatikan. Semuanya yang bijaksana juga ngantuk tidur. Yang bodoh juga ngantuk tidur. Coba perhatikan. Ini kondisi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Semua terpengaruh dengan hari-hari ini, benar enggak? Termasuk kerohanian kita, termasuk ibadah kita, termasuk pelayanan kita. Ini loh, semuanya ngantuk, tertidur. Apakah kita terpengaruh dengan kondisi itu? Kita tertidur dalam ibadah kita. Artinya apa? Kita tidak semangat lagi. Kita tunda-tunda pelayanan kita. Kita tidak punya semangat gairah lagi.
dengan mempersiapkan kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus itu. Perhatikan, tidak ada satupun yang tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada ini. Senang atau tidak senang, ini terjadi dalam hidup kita. Tapi jadilah hidup kita sebagai orang-orang yang bijaksana. Dia mempersiapkan benar-benar. Tidak sembrono di dalam hidupnya. Dia tidak mengulur-ulur dan menunda-nunda waktu. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayat yang terakhir di dalam Matius 25. Berjaga-jagalah. Kalau engkau tidak mau ketinggalan, engkau tidak akan mengalami keterlambatan. Berjaga-jagalah. Persiapkan itu dengan benar dalam hidup kita supaya kita tidak terlambat. Supaya kita tidak gagal. Kapan harus kita persiapkan diri kita? Ibrani pasal 3 ayat yang ke-15. Pada hari ini, jika kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di dalam kegeraman. Perhatikan, hari ini jangan keraskan hatimu. Ya, perhatikan, jangan keraskan hatimu. Sekali lagi katakan, jangan keras kepala. Cok mokong, dosa enaknya dewe. Tuhan katakan hari ini, ketika engkau dengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan, jangan keras kepala, jangan keraskan hatimu di dalam kegeramanmu, kemarahanmu. Oi, saya katakan hari ini, jangan tunda besok. Kalau besok, itu suara iblis supaya menghancurkan kita. Ya. Supaya kita terlambat, supaya kita tidak menerima anugerah dan tidak bersama-sama dengan Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Satu hal yang kembali kapan? Bukan besok, lusa, bukan yang lalu. Tapi ayat kita baca. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, perhatikan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Hari ini Tuhan sedang berkenan untuk mendengarkan engkau. Apa yang menjadi keluhanmu, apa yang kau hadapi dalam hidup kamu. Perhatikan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengar engkau. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, jaga kami Tuhan, pegang kami Tuhan. Perhatikan. Jangan besok, kalau besok sudah terlambat. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Hari ini adalah keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Maka Tuhan akan menolong engkau, engkau akan dilepaskan supaya engkau tidak terlambat. Supaya engkau tidak mengalami kerugian. Supaya engkau tidak ditolak dan tidak dikenal oleh Allah. Hari ini berseru kepada Tuhan. Hari ini Tuhan akan menyelamatkan engkau. Jangan tunda. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu juga mengatakan sesungguhnya waktu ini. Perhatikan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan. Amin. Jangan tunda dalam hidup kita. Mari, sehingga kita tidak terlambat. Kita boleh masuk dalam kesukaan bersama-sama dengan mempelai. Dan dalam pesta pernikahan yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ayo kita mau berubah. Ibadah kita, pelayanan kita, waktu kita, apa yang harus kita kerjakan.
Jangan kau tunda-tunda. Persiapkan itu dengan benar. Seriuslah di dalam Tuhan. Dan saya yakin kita akan menerima keselamatan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan dengar apa yang menjadi keluhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah kita siap sedia untuk menghadapi datangnya Tuhan? Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita siap? Jangan sampai kita terlambat. Ketika kita dengar datang, Yesus datang, kemudian baru kita mulai mencari-cari. Baru kita aktif, baru kita bergerak, baru kita maju. Terlambat, saya katakan kembali, terlambat sudah. Karena semuanya sudah berlalu, kesempatan tidak ada lagi. Mari kita akan persiapkan dalam kita, supaya kita tidak tertinggal, dan kita tidak mengalami kerugian. Ketika ada waktu, mari kita mau belajar untuk menyembah. Mari kita untuk menyembah kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita melayani dengan sepenuh hati. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Seriuslah dengan hari-hari ini. Seriuslah dengan waktu-waktu ini. Supaya kau menjadi orang yang kuat. Kau menjadi orang-orang yang layak bersama-sama masuk dalam kerajaan surga. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan-Nya yang kudus. Selama masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah
Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Katakan, mari kita sembah, sembah Dia. Haleluya, Yesus di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Dia, mari kita akan agungkan Dia. Syukur, syukur Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Selama masih kami boleh bernafas, biarlah kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami tidak mau lagi Tuhan menunda-nunda waktu kami. Kami tidak mau lagi sembrono dalam mempersiapkan hidup kami Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa hari ini ketika kami dengar akan firman Tuhan, ketika Engkau berkata-kata kepada kami, Tuhan, kami tidak mau lagi mengkeraskan hati kami. Kami tidak mau menjadi keras kepala Tuhan ketika kami boleh mendengar suara Engkau. Kami percaya Tuhan, sekarang waktu perkenanan, sekarang ini adalah hari untuk kita selamatkan Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Engkau akan menolong kami, kami menyembah kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami menunda-nunda waktu kami. Seringkali kesempatan ini tidak kami pergunakan dengan baik. Ketika kami bersekutu, ketika kami beribadah, ketika kami melayani. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hari perkenanan. Hari ini Tuhan, hari keselamatan. Kami mau terima anugerah Tuhan. Kami mau terima itu Tuhan. Dan kami mau Tuhan berkomitmen hari ini kami mau dengan hidup yang benar. Dan hidup kami, Engkau ada di dalam hidup kami Bapa. Engkau tinggal di dalam hidup kami. Roh Kudus terus pimpin kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami untuk terus bercahaya dan terus bersinar. Terus Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan.
Kami yakin hari ini Tuhan, kami telah terima pemulihan. Kami telah terima kesembuhan. Kami telah terima anugerah Tuhan. Kami telah terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau juga lepaskan bangsa negara kami dari permasalahan-permasalahan yang sedang kami hadapi ini. Kalau Engkau sudah lepasin kami yakin Engkau juga melepaskan bangsa negara kami. Karena di mana Engkau letakkan kami, di negara yang kami cintai, negara itu Tuhan menjadi sejahtera. Karena memiliki Engkau, memiliki Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Engkau juga akan hadir dalam setiap pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, baik Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, RW, TNI, Polri. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau sedang melindungi kami semuanya. Menjadi bangsa yang diberkati dan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Engkau juga hadir di dalam tim medis dan paramedis, mereka yang berada di garis depan. Engkau juga hadir untuk menjumpai dan menjamah mereka-mereka yang terpapar dengan virus ini Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Engkau juga akan pulihkan perekonomian bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan membuat negara kami diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan pilkada serentak. Tuhan, Engkau juga ikut campur tangan. Kami yakin Engkau akan pilih pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, yang memiliki pelita yang terus bercahaya, kehidupan yang menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, di mana mereka berada, jemaat-Mu, di mana mereka berada sampai ke pelosok-pelosok terpencil. Engkau hadir untuk memberikan kekuatan. Engkau hadir untuk memberikan berkat-Mu Tuhan. Engkau hadir untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bupati kami Tuhan. Dengan staf yang ada dan seluruh warga kabupaten yang kami cintai ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, memberkati, melindungi, menjaga, memberikan damai sejahtera dan keamanan. Kami percaya Engkau sudah puaskan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami. Engkau buka tingkap-tingkap untuk menurunkan berkat dalam kehidupan kami. Engkau sedang menyertai kami dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita boleh bersyukur kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ya Allahku, ya Tuhanku, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, syukur hanya bagi
Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga